the biggest party, the biggest event of the SummerSlam 2022 Premium Live Event Pay-Per-View WWE yang ada di setiap musim panas di setiap tahunnya, yang mana di tahun ini diadakan di Nashville, Tennessee, di Nissan Stadium. Dan stadion ini stadion outdoor ya, dimana kelihatan dari match awal-awal kelihatan masih sore itu ya, matahari masih kelihatan, dan makin berjalan sudah langsung malam kelihatan kalau pertandingannya dan view serta vibe-nya sudah lumayan semakin menjadi lebih mantap menontonnya ya. Dan setiap hal yang terjadi di SummerSlam ini saya bisa bilang ini keren semuanya, terutama main eventnya. Walaupun kita tahu hasilnya dimenangkan oleh lagi-lagi still the Tribal Chief, the head of the table, the undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns. Tetapi untuk mendapatkan kemenangan itu Roman Reigns memang harus berupaya, harus banting tulang, harus sekuat tenaga untuk melakukan berbagai macam hal untuk mengalahkan The Beast Incarnate. Dan satu lagi, ring yang miring diangkat oleh sebuah traktor adalah sebuah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya di sejarah dunia gulat profesional. Ini yang pertama dan kita sudah saksikan bersama dari awal. Di opening video ini saya sudah kasih spoiler main eventnya ya. Kita akan bahas tentang main event setelah kita bahas masing-masing match yang terjadi di SummerSlam. Seperti diketahui kalau di kick off SummerSlam 2022 tidak ada match kick off ya. Ini sesuatu yang beberapa kali dilakukan WWE. Memang mungkin tujuannya biar pada fokus dan biar pertandingan ataupun acara SummerSlam ini tidak terlalu panjang. Dan katanya si Ken tempat datang ya. Ini vibe-nya kita lihat dari awal itu kayak WrestleMania 31. Kalau teman-teman nonton WrestleMania 31 itu juga di outdoor stadion juga, dan kesannya tuh kayak gitu. Walaupun ini SummerSlam tapi kesannya WrestleMania guys. Kesannya dia ada WrestleMania Night 3 ya. WrestleMania Night 1, WrestleMania Night 2 dan WrestleMania Night 3 yang di SummerSlam kali ini. Dan diumumkan oleh Kane yang datang sebelum main event, katanya jumlah penontonnya adalah sekitar 48 ribuan begitu. Tapi saya baca beritanya ternyata tidak sebegitu jumlahnya. Sebelum yang kenyataannya adalah sekitar 38 ataupun 35 ribuan begitu ya guys ya. Karena memang ada sebagian, saya kasih fotonya yang nyebar, sebagian memang bagian stadion tuh kosong. Jadi nggak sold out ya venue ini ya, mungkin terlalu besar untuk SummerSlam, atau mungkin memang WWE tidak menjual bagian situ hanya untuk syuting ya. Biasanya memang dijual, tetapi di acara SummerSlam ini kita nggak lihat, pada saat Premium Live Event ini kita nggak lihat kalau bagian kosong itu ada. Ternyata bagian kosongnya ketika ada fans yang memfoto, ada bagian yang cukup banyak kosong begitu ya. Ini membuat jadi orang berpikir SummerSlam berarti nggak sold out ya. Walaupun begitu pertandingannya keren-keren guys. Kita akuin pertandingan keren-keren, ada momen return juga yang keren, ada sesuatu hal yang terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Let's review SummerSlam hanya di channel Gilang Gulat ya teman-teman. Mungkin video ini akan jadi cukup panjang ya, karena memang kita coba akan membahas match demi match apapun yang terjadi di match SummerSlam ini. Di openingnya adalah Raw Women's Championship match, Bianca Belair the champion melawan Becky Lynch ya. Sejak awal Becky Lynch memang menyasar tangannya Bianca di sini. Emang dia mau sedikit untuk berusaha untuk cari kelemahannya Bianca dengan tangannya yang di armbar terus, yang mau dikunci terus dan lain sebagainya, serta Bianca Belair yang berusaha melakukan KOD beberapa kali tapi gagal, dan juga Becky Lynch yang mencoba untuk terus menangkis apapun gerakan yang dilakukan oleh Bianca Belair sampai si Bianca dapat momentum untuk membalasnya. Ada masa di mana Becky Lynch sempat manhandle slam dan saya pikir itu akan jadi endingnya. Waduh, ternyata endingnya bukan di situ karena pertandingan masih berjalan lagi, dan sempat akan usaha kerasnya Becky Lynch untuk membuat tangannya Bianca ini kelelahan atau kesakitan itu terbayarkan karena beberapa kali Bianca itu gagal melakukan move
move-nya, dan beberapa kali juga momen dimana si Bianca bisa membalasnya dan Becky Lynch itu sempat count out ya, hitungan saya sampai sebel itu, wah ini count out nih, ternyata nggak count out ya, lanjut lagi matchnya sampai di endingnya si Bianca Belair berhasil menghit Spanish Fly, langsung lanjut KOD untuk pinfall dan memenangkan pertandingan. Ini sesuai prediksi saya teman-teman ya, kalau Bianca bisa mempertahankan gelarnya, dan di sini Becky Lynch di endingnya kita tahu ya, setelah Bianca sudah selebrasi, Becky Lynch di endingnya langsung ngajak bersalaman dan berpelukan. Ini bisa jadi momen, dan saya yakin ya ini momen dimana Becky Lynch turn baby face. Dia nggak heal lagi, dia kembali ke jalan yang benar. Dia adalah Becky Lynch the baby face ya. Karena setelah ini muncullah orang yang udah kita kadang-kadang untuk datang di SummerSlam. Bayley made her return to WWE setelah 1 tahunan lebih dia nggak muncul karena cedera yang cukup parah. Akhirnya dia muncul di sini sebagai heel ya guys, sebagai bad guy, dan dia datang di sini terus bukan cuma dia aja, datanglah temannya yang sudah dipecat WWE sejak bulan April, Dakota Kai, juga ada yang sudah dipecat juga, yaitu Io Shirai. Io Shirai sama Dakota Kai ini keluar sebelum dia masuk main roster. Di zamannya Vince McMahon yang mecat itulah Dakota sama si Io Shirai ini dipecat begitu aja, dan sampai akhirnya Triple H memimpin. Ini adalah usaha keputusan Triple H untuk mengangkat mereka, karena Dakota Kai ini digadang-gadang sebagai favoritnya Triple H di sini. Triple H sama Io Shirai juga dimasukin jadi factionnya yang dipimpin oleh Bayley. Bayley return as a leader of a faction. Belum tahu factionnya apa, belum tahu grupnya apa. Dan ngomong-ngomong soal grup ini, ternyata ini katanya ya, rencana grup ini itu mau debut itu sudah lama sebenarnya, tetapi baru bisa diaplikasikan, diwujudkan sekarang saat Triple H memimpin. Well done Triple H, well done. This is the creative splash all over. Dan di match ini kita kedatangan yang tadi ketika si Bayley datang bersama 2 orang temannya, satu tim faction menghadapi Bianca, kemudian muncul Becky Lynch untuk menemani Bianca Belair. Kelihatan di sini kalau si Becky Lynch jelas dia akan kembali menjadi babyface, akan menemani Bianca untuk terus melanjutkan feudnya dengan grup barunya Bayley. Tapi mereka 2 lawan 3 nih, mungkin akan ada satu lagi temannya, salah satu women's division yang akan dimasukkan ke dalam Bianca dan Becky Lynch groups ya, yang mungkin akan terbentuk di episode Monday Night Raw. Waduh, what an opening. Openingnya keren banget, matchnya oke lah menurut saya. Tidak keren-keren banget, tidak spektakuler banget ya. Lebih bagus sedikit dari match yang biasa mereka lakukan di Monday Night Raw lah ya. Ada beberapa hal spesial terjadi, termasuk the return of Bayley. Next match, another great match. Pertandingan yang keren dari Logan Paul melawan The Miz. Aksi Logan Paul ini patut kita patungin jempol guys ya. Patut kita ancungi jempol sekali, karena dia berusaha keras untuk terlihat sebagai pegulat yang berpengalaman. Jelas kelihatan dari move-move yang dia lakukan, dan juga support dari Miz di sini kelihatan sekali. Memang mereka bekerja sama dengan apik satu sama lain. Beberapa move besar yang dilakukan oleh Logan Paul di sini membuat kita yakin kalau Logan Paul punya a bright future, punya masa depan yang baik di WWE setelah mungkin feud dengan The Miz ini guys. Dan The Miz mendapat bantuan dari Ciampa. Dia datang bertiga sama Maryse sama Ciampa di sini, dan Ciampa sempat mengganggu juga, tapi Ciampa itu diusir wasit untuk keluar, tapi dia nggak mau keluar. Dia malah ngambil kursi terus duduk. Terus keluarlah AJ Styles, mengusir dia, menonjok di akhirnya si AJ Styles dan juga Ciampa pergi. This is one on one match baru benar terjadi di sini ya. Tapi sempat beberapa kali Miz juga jadi yang dominan di sini ya untuk menghajar Logan Paul, dan atletismenya si Logan Paul terlihat jelas di sini, dan kelihatan sekali beberapa kali dia melakukan gerakan-gerakan seperti moonsault, dan juga gerakan-gerakan yang kita lihat pas dia melompat dari atas ring. Dari atas ring ke bawah meja komentator, frog splash ke The Miz. Ini jadi momen highlight yang keren banget untuk match Logan Paul lawan The Miz ini. Dan setelah Ciampa keluar kan tinggal Maryse nih. Maryse juga sempat nih jadi seseorang yang mengganggu match ini. Saya sempat curiga ini bisa jadi The Miz menang gara-gara gangguan si Maryse di sini. Tetapi Maryse pun tidak berhasil untuk membuat Logan Paul jadi orang yang kalah dalam match ini. Ketika
Maryse ini ngalihkan perhatiannya si Logan Paul. Ada momen dimana The Miz tuh mau mukul Logan Paul dengan foto yang dia bawa. Entah apa itu maksudnya, kayak yang dikalungin gitu. Ada sebuah kalung itu yang dia bawa mau dipukulin ke Logan Paul. Pada saat Logan Paul lagi kena perhatiannya si The Miz, akhirnya si Logan Paul nunduk dan kena Maryse, guys. Maryse hampir kena, bukan kena ya, karena Maryse jatuh. Disinilah momen dimana Logan Paul bisa skull crushing finale. Ini jadi sweet revenge, pembalasan dendam yang manis sekali bagi Logan Paul kepada The Miz. Ini cerita memang dirujuk jauh ke belakang di SummerSlam 2020, di WrestleMania 2022, di mana The Miz mengkhianati Logan Paul pada saat tag team match-nya, dan setelah itu si Logan Paul langsung nggak pernah muncul lagi sampai dia muncul lagi dan kontrak menjadi pegulat di WWE. This is a sweet revenge, sekali lagi pembalasan dendam yang manis bagi Logan Paul. Untuk setara pegulat amatir dari selebriti seperti Logan Paul, match ini keren abis. Dan finally Logan Paul di sini mendapatkan cheers yang cukup oke dari para penonton dan menjadi momen yang luar biasa bagi Logan Paul. Lanjut lagi di match berikutnya adalah match yang saya pikir ini akan jadi match yang singkat. Benar saja itu terjadi. Bobby Lashley melawan Theory. Theory di sini sangat gampang dikalahkan oleh Bobby Lashley. Dimana Bobby Lashley gampang saja langsung hardlock ya, setelah beberapa kali gerakan langsung hardlock, langsung di tap. Udah segitu doang. Karena gampang sekali memenangkannya. Memang ini membuat jadi Theory tidak ada apa-apanya di depannya Bobby Lashley. Dia cuma hanya seorang pegulat muda yang punya koper Money in the Bank. Apa yang dia akan lakukan selanjutnya untuk di main event, kita akan bahas setelah beberapa review matchnya. Dan jelas ini matchnya sangat gampang ya dilakukan oleh Bobby Lashley. Beberapa pukulan dia lakukan dan juga back elbow, huge slam dan lain sebagainya. Terus juga langsung hard lock dan tap out. Kalau dibandingkan dengan dua match sebelumnya, ini matchnya nggak oke lah ya, kurang lah kalau misalnya matchnya cuma segitu doang, sama kayak episode Monday Night Raw kalau gitu ya. Lanjut lagi adalah satu buah match yang jadi perhatian kita juga, karena ceritanya terus berlanjut di setiap episode Monday Night Raw. Dia adalah The Judgment Day versus The Mysterios. Matchnya tipikal match Monday Night Raw lah ya. Saya nggak begitu ngerasa match ini keren banget, spesial, nggak begitu. Tetapi yang membuat match ini spesial, no disqualification-nya. Saya pernah bahas ini tentang peraturan no disqualification. Teman-teman bisa cek video memahami pro wrestling yang ada di channel Gilang Wrestling. Di situ saya kasih tahu kalau no disqualification itu biasanya pertandingannya tidak ada diskualifikasi, tapi jarang sekali menggunakan alat-alat. Biasanya alat-alat yang digunakan cukup minim ya, beda dengan peraturan-peraturan lain seperti no holds bar ataupun Extreme Rules. Terlihat di sini yang digunakan kalau saya nggak salah itu cuma kursi saja, guys. Nggak ada sesuatu yang spesial, dan tag timnya tetap walaupun no disqualification tetap di tag, bukan tornado ini, tetap ada tagnya begitu. Saya merasa agak tidak begitu penting no disqualification di sini, sampai satu orang yang diharapkan hadir di lewat sini. Dia adalah Edge dengan style vampir The Brood yang dia miliki waktu zaman Attitude Era, guys. Dia datang di sini dengan gimmick tersebut one man only, hanya dia saja yang datang dengan tangga yang sudah disiapkan. Saya bertanya-tanya ya, ketika Edge muncul, kenapa penonton tidak begitu ramai bersorak-sorai luar biasa, kaget? Nggak begitu ya. Kenapa? Karena kita lihat di teman-teman, di situ ada tangga yang dimunculkan untuk membuat entrance-nya si Edge di sini yang jadi keren banget. Tangga itu pasti sudah disiapkan beberapa menit sebelum Edge muncul, dan penonton sudah lihat semua kecuali penonton yang ada di televisi. Penonton yang nontonnya tidak di tempat begitu. Makanya saya berpikir orang kok nggak begitu kaget kedatangannya Edge, karena memang tahu bakal ada Edge di situ dengan entrance yang sudah disiapin tersebut begitu. Makanya saya berpikir, oh iya juga ya. Dan pada saat momen dimana Edge muncul ini kan, sebelumnya Balor itu minta bantuan Rhea Ripley untuk ambil kursi begitu. Terus lampunya mati, lightning went out, dan keluarlah Edge dengan The Brood style, dengan fire, api-api begitu, dengan kacamatanya, dan langsung spears Balor. Dan ini membuat Dominic dan juga Mysterio bisa double 619 ya, dan yang mana di sini
matchnya berhasil dimenangkan oleh Dominic dan juga Rey Mysterio karena bantuan dari Edge yang return untuk membalaskan dendamnya. Penantian kita semenjak Money in the Bank, sebelum Money in the Bank, dengan video-video vignette begitu, muncul orang yang kita tunggu-tunggu dengan style baru, dengan gaya baru, gimmick yang mungkin dia hidupkan kembali, di reborn kembali lamanya begitu ya. Dan ini bisa jadi cerita besar yang akan menuju ke pay-per-view berikutnya yang akan mengisi Monday Night Raw di setiap minggunya. Dan untuk matchnya sendiri saya pikir seperti yang saya bilang tadi tidak begitu spesial. Hanya yang spesial adalah kemunculannya Edge di sini ya. Sebuah kesempatan yang terbuang sia-sia menurut saya, karena harusnya sesuatu yang no disqualification harus bisa dibuat lebih keren lagi, lebih spesial lagi. Karena ini SummerSlam coy, bukan Monday Night Raw. Kenapa tidak dibikin sebuah sesuatu yang spesial sebelum munculnya Edge di sini? Lanjut lagi ke match berikutnya. Dia adalah match yang saya tunggu-tunggu, Pat McAfee versus Happy Corbin ya, dimana dimulainya match ini dan Happy Corbin langsung pokoknya menghajar Pat McAfee ya, dan juga Pat McAfee bisa kembali mengimbanginya dengan menghajarnya kembali. Dan juga di sini momen-momennya Pat McAfee memang jadi highlight ya. Kenapa? Sekali lagi karena dia bukan pegulat beneran dan dia hanya komentator. Saya berpikir ini momen dimana Happy Corbin bisa menang, tetapi dari story yang dibuild untuk storyline dalam match ini pun beberapa kali apa yang mereka lakukan ini membuat saya sebagai penonton itu pengennya Corbin jangan menang ya, karena di sini kayaknya Corbin itu dideliver oleh komentator kesannya paling jahat lah istilahnya. Dan momen-momen memuaskan Pat McAfee menghajar Baron Corbin, Happy Corbin ini menjadi momen yang memuaskan juga untuk saya yang menonton. Dari sekian banyak move ataupun gerakan yang terjadi, ada momen nih guys, momen yang membuat saya keren banget ketika end of days mau dilakukan tetapi gagal langsung di counter oleh Pat McAfee. Ada momen juga di mana wasit itu gak sengaja kena pukulan ataupun kena sikunya Happy Corbin yang membuat wasit agak terpingsan gitu, lemes begitu. Dan ini momen dimana pembalasan dendamnya Pat McAfee ketika lihat wasit lagi nggak melihatnya, Happy Corbin lagi nggak fokus, pas Happy Corbin berbalik langsung dia tendang selangkangannya. Ini pembalasan dendam yang sudah dilakukan Happy Corbin pada saat episode SmackDown 1 hari yang lalu. Ini jadi sweet revenge one more time yang dilakukan oleh Pat McAfee. Ini jadi advantage dan momen dimana Pat McAfee bisa pin dan memenangkan matchnya. Saya merasa ya dari sekian banyak match yang terjadi sampai di titik ini kayak ada masalah di ringnya, di tali ringnya guys ya. Kayak ada masalah apa gitu yang membuat beberapa move itu kayak agak riskan dilakukan. Mungkin nggak tahu ya, ada apa gitu yang diatur dalam kekuatan ringnya ini. Apakah ada masalah dari persiapannya apa gimana, saya kurang paham. Saya nggak ngerasa ada yang ganjel aja di tali ring yang digunakan di pertandingan SummerSlam ini. Tapi yang jelas untuk matchnya Pat McAfee melawan Happy Corbin menurut saya cukup memuaskan. Apalagi gerak-gerakan yang dilakukan Pat McAfee di sini, dia melakukan beberapa gerakan yang memang luar biasa dan melakukannya dan deliver secara menurut saya cukup sempurna. Dimana dia satu momen dimana dia swanton ke bawah itu, wah itu jadi momen yang saya pikir keren juga. Tapi untuk matchnya kalau misalnya keren banget nggak juga ya, ya cukup keren aja. Lanjut lagi untuk match berikutnya adalah match The Usos versus The Street Profits dengan special guest referee Jeff Jarrett. I don't know guys, match ini menurut saya tidak begitu keren banget ya. Dan kalau dibandingkan dengan match sebelumnya, bagusan yang sebelumnya di pay-per-view di Money in the Bank. Karena saya ngerasa tidak ada sesuatu yang spesial yang terjadi di sini. Walaupun ada Jeff Jarrett di sini ya udah wasit aja gitu. Gak ada yang dia spesial, dia ada intrik apa dan segala macam, nggak ada. Cuma ada satu intrik di mana Jeff Jarrett hampir di super kick dan gagal super kicknya ataupun ngelak dianya karena memang ini kayak mengulang momen yang di SmackDown kemarin. Saya ngerasa kehadiran Jeff Jarrett ini tidak begitu penting dalam membuat matchnya menjadi keren dan juga menarik begitu. Hanya saja ini hanya apresiasi untuk penonton yang ada di Nashville karena Jeff Jarrett adalah kandangnya di Nashville, Tennessee begitu. Tapi ada momen-momen keren juga yang terjadi di sini, di mana Montez Ford, wah aduh keren-keren banget ya. Pokoknya Montez Ford ini kalau saya bilang cukup potensial untuk menjadi pegulat single, pegulat solo ya. Dan Angelo Dawkins juga bukan berarti dia harus jadi sidekick terus ya. Dia juga menunjukkan bagaimana dia bisa
powerful juga, bagaimana dia bisa memberikan kesan yang luar biasa dalam match ini. Sampai di mana Street Profits hampir menang, guys. Ini jadi momen hampir menangnya Street Profits di sini. Cuma satu-satunya ini yang menurut saya. Di mana Montez Ford pada saat dia frog splash, habis itu dia nggak langsung pin. Dia kesakitan dulu berapa detik gitu ya. Terus dia pin, jadi hitungannya 2. Kalau dia langsung pin, dia bisa dapat 3 hitungan. Selesai dan dia menang gitu. Harapan saya Street Profits menang di titik itu tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi setelah ini gitu. Karena di match ini setelah pin, momen pin itu, Montez Ford marah-marah ke Jeff Jarrett, terus dia tag lah ke Angelo Dawkins. Setelah itu dikuasai oleh The Usos. Ada momen klimaksnya di mana Usos itu melemparkan Montez Ford ke kursi penonton, terus super kick Angelo Dawkins dinaikin, terus super kick lagi, 1D selesai. Saya cukup kesal dengan match ini karena momen pin itu doang gitu loh yang dibuat WWE. Jadi kita sebagai penonton tuh tambah kesal gitu. Hasilnya kok gini lagi? Street Profits gagal lagi setelah berjibaku berbulan-bulan, guys. Berminggu-minggu begini-begini terus tapi kalah juga percuma. Apa mau lanjut lagi ke Clash at the Castle? Ngapain gitu? Ya memang WWE nggak bilang kalau ini adalah match terakhir atau final mereka. Bisa jadi sampai Clash at the Castle nanti ada final matchnya Usos Street Profits. Bosan saya bro. itu lagi. Ini jadi momen saya kesal ya ketika tahu Usos menang. Karena ketika tahu Usos menang, Roman Reigns pasti menang, guys. Ya nggak? Ada nggak berpikiran yang sama dengan saya? Ketika tahu Usos menang, nggak mungkin dong Roman Reigns kalah. Pikiran saya tuh jadi seperti itu. Jadi Roman Reigns menang lagi deh. Nggak ada pergantian title deh nanti di main eventnya. Pikiran saya begitu dan benar saja. Anyway, untuk matchnya sendiri menurut saya cukup menarik, tapi tidak lebih bagus daripada match sebelumnya di pay-per-view Money in the Bank. Itu lebih keren menurut saya. Tapi endingnya nice and clear. Endingnya tidak ada perdebatan lagi. Mereka pasti sudah bisa menang dan mengalahkan Street Profits. The Usos, the Bloodline still rise, still the champion. Segmen berikutnya adalah segmen momen yang matchnya gagal, matchnya cancel gitu loh. Saya bahas ini di prediksi saya tentang SummerSlam, di mana match Riddle sama Rollins di cancel dan ditunda sampai di Clash at the Castle karena cedera kayfabe. Memang cederanya bukan cedera beneran, guys. Ini cedera kayfabe, terus keputusan WWE begitu. Tetapi ini frustasiannya si Seth Rollins diutarakan di Twitter, dan dia muncul di Twitter dengan ucapan maaf dan kekesalan dia. Muncullah Triple H meretweet dengan tulisan I hear you. Orang banyak berspekulasi, wah Rollins lawan siapa nih? Lawan Johnny Gargano lah, lawan Bray Wyatt lah. Bray Wyatt nggak ada anyway di seluruh event SummerSlam ini. Kita pastinya salah satu yang bikin kita kecewa juga. Tetapi di sini dibikin sebuah segmen yang bisa saya bilang ya cukup masuk akal. Jadi WWE tidak perlu memikirkan kayak gimana bookingnya untuk match Seth Rollins melawan siapa, mystery opponent gitu. Mereka nggak kepikiran gitu karena mereka build upnya nggak panjang begitu. Karena mereka hanya butuh 1 atau 2 hari untuk penyesuaian match itu. Jadi mungkin Triple H nggak mau ambil resiko itu ya guys ya. Jadi dia berpikir melakukan sesuatu yang masuk akal. Asal si Riddle dan Rollins tetap akan ada di SummerSlam. Menurut saya ini cukup cerdas dan masuk akal sekali lagi, make sense. Jadi tiba-tiba Riddle muncul ngomong kalau dia hari ini tidak dapat match, dia kesal sekali, tapi dia walaupun dia tidak clear untuk bertanding, tapi dia tetap ingin bertanding. Mana sini Seth Rollins? Keluarlah Seth freaking Rollins dengan pakaiannya yang sudah siap bergulat sepertinya memang Seth Rollins di sini, dan muncul dianya di sini langsung mereka brawl. Dan di sini ada diwarnai dengan dramanya oleh para orang-orang belakang layarnya WWE untuk memisahkan, karena saat ini Riddle kayfabe-nya lagi cedera. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi, dan luar biasanya Rollins bisa curb stomp si Riddle. Ini membuat Riddle langsung dikerubunin oleh official dan lihat keadaannya Riddle. Ini Riddle lagi cedera nih. Jangan tambah parah deh cederanya. Ceritanya begitu, guys. Dan Seth Rollins akhirnya dipisahkan, Seth Rollins akhirnya pergi, dan Seth Rollins dan Riddle mendapatkan momen mereka di SummerSlam. Walaupun bukan match, tapi mereka dapat momen. It's enough. Itu sudah cukup membuat orang-orang yang sudah datang untuk menyaksikan Riddle dan Rollins itu cukup puas begitu.
Jadi ini ulahnya ataupun keputusannya Triple H yang sekali lagi membuat kita lega. Well done Triple H, well done. Kita lanjut lagi. Match berikutnya adalah Liv Morgan, the SmackDown Women's Champion, melawan Ronda Rousey. This end ini berakhir dengan kontroversial ending ataupun finish ending yang kontroversial, di mana kita ngomong match dulu ya. Untuk match Liv Morgan sama Ronda Rousey ini, yang dimana saya bilang soal celah kakinya Ronda, ini kayak memang nggak dibuat dalam story ataupun cerita dalam match ini ya. Lihat sekali beberapa kali si Liv Morgan ini berusaha si Ronda Rousey ini berusaha untuk menyasar tangannya Liv Morgan untuk submissionnya, dan beberapa kali gagal dengan draw break. Dan itu terus yang dilakukan. Jadi dominasinya adalah submission terus menurut saya ya. Dan ini membuat matchnya tidak menarik, guys. Harusnya Liv Morgan itu bisa lebih all out ya di sini. Karena ini adalah match championship pertamanya dia sebagai champion. Tetapi di sini seolah-olah Liv Morgan itu tidak diberikan ruang yang cukup menurut saya untuk memberikan impresi yang keren. Ronda Rousey ya terlihat ya, walaupun ini correct me if I'm wrong ya, mungkin di sini terlihat Ronda Rousey terlihat lebih mendominasi dengan submission yang dilakukan sampai di akhirnya kontroversial. Jadi di endingnya ini si Ronda Rousey sudah armbar, sudah mengunci begitu, dengan dia posisinya di bawah, dengan di atas si Liv Morgan. Jadi tangannya Liv Morgan sudah dikunci tuh. Ronda Rousey langsung di bawah tapi dengan satu bahu, terus Liv Morgan menggerakkan dia ke bahu sebelahnya. Jadi dua bahunya Ronda itu menyentuh bawah. Ini jadi kayak pin ya dilakukan oleh Liv Morgan dari atas. Dan wasit fokus ke situ, dia ngitung 1, 2, 3 tanpa dia lihat kalau Liv Morgan tap out di hitungan kedua, guys. Jadi pas dia hitung 1, 2 ada tap out di atas. Tetapi wasit nggak melihat tap out itu, dia melihat bahunya Ronda, fokus ngitung di situ 1, 2, 3. Karena penglihatan wasit, apa yang wasit lihat, Ronda kalah di sini. Padahal Ronda berpikir dia menang karena dia lihat tap out di situ. Ini apa ini sama, ini teman-teman kalau ingat ya, ini sama hal yang dilakukan pada saat match Undertaker lawan Brock Lesnar pada saat itu SummerSlam kalau nggak salah. Karena waktu itu si Lesnar lagi kunci, Undertaker tap out, tapi wasit nggak lihat. Jadi endingnya kontroversial gitu. Ini yang membuat saya merasa WWE menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat Liv Morgan terlihat baik, atau terlihat menjadi champion yang mumpuni menurut saya di sini. Malah membuat Liv Morgan tetap menjadi underdog ataupun championship yang jadinya kesana nggak pantas, guys. Karena di sini jelas-jelas yang menang Ronda. Kan dia kan tap di hitungan kedua. Itu Ronda Rousey jelas-jelas menang, tapi wasit nggak melihat itu. Nah, saya pikir dan kita semua pasti berpikir kalau ini akan lanjut untuk pay-per-view berikutnya. The story continues. Ronda Rousey akan menuntut rematch atau menuntut ketidakadilan ini. Saya yakin dan di match setelah ini kelihatan kalau Ronda Rousey itu marah banget, marah besar. Bahkan wasit dia armbar juga, guys. Apakah ini ya kelihatannya sih seperti turn heel-nya Ronda Rousey. Kita lihat nih akan apa nih promo yang Ronda Rousey lakukan pada saat episode SmackDown di hari Sabtu besok. Apakah dia akan promo heel seperti yang kita harapkan terlihat terjadi di SummerSlam ini? Dan Liv Morgan, saya berpikir value-nya Liv Morgan sebagai champion menurun di sini, guys. Karena dikasih momen seperti ini, dia jelas kalah, dia tap out, tapi dia menang di sini. Ini salah satu-satunya match, salah duanya match ya. Salah satunya match di SummerSlam yang membuat saya kecewa selain Usos Street Profits. Kita lanjut lagi, guys, ke match Last Man Standing. The last time Roman Reigns melawan Brock Lesnar for the undisputed WWE Universal Champions.
Baru aja mulai matchnya, baru aja mulai entrance-nya Brock Lesnar sudah melakukan hal yang di luar nalar. Dia pas muncul tanpa topi cowboy, tanpa baju kotak-kotaknya, terus balik lagi pakai baju kotak-kotaknya menuju traktor, pakai cowboy langsung jalan traktornya. Waduh, ini dari awal WWE sudah ngeset high untuk levelnya lah, untuk level match ini. Last man standing ini, Michael Cole beberapa kali ngomong kalau ini adalah last man standing the first time in SummerSlam. Saya nggak tahu apakah sebelumnya ada ya. Dan yang jelas di sini luar biasanya pada saat opening, Lesnar kan naik di atas sendoknya traktor itu. Saya bilangnya sendok ya. Sendoknya traktor di atas itu. Pas udah mau mulai pada saat pengumuman dan juga represent yang dimana Brock Lesnar ngomong pakai mic-nya sendiri, luar biasa. Ini momen yang sangat menghibur menurut saya. Dimana apalagi Roman Reigns lagi naikin championship-nya, terus Lesnar langsung melompat ke Roman Reigns dan Roman Reigns langsung dihajar dengan begitu habis-habisan. Giliran mereka satu sama lain itu melakukan sesuatu move ataupun suatu gerakan dan sebuah klimaks untuk match ini menurut saya porsinya pada oke semua, cukup semua. Di mana WWE berusaha ataupun story-nya ini berusaha membuat Lesnar jadi orang yang susah dikalahkan, itu berhasil menurut saya, guys. Dimana sempat nih main di kursi, di bagian dekat kursi penonton itu cuma sebentar doang, terus mereka balik lagi ke dalam karena dan saya berpikir kok cuma sebentar di lingkungan penontonnya, nggak lama gitu. Mereka lebih sering di kisaran ring begitu. Momen di mana Paul Heyman di F5 itu sangat-sangat jadi momen yang memuaskan sekali. Saya kasih videonya deh biar teman-teman semakin puas. Ini sangat jadi momen yang membuat saya puas sekali ya menontonnya. Dan ada Usos juga yang mengganggu seperti yang kita bakal pikir ya. Dan Brock Lesnar adalah lone wolf, dia sendirian, guys, nggak ada bantuan, nggak ada apa. Dan satu momen yang membuat sejarah dunia gulat profesional pertama kalinya terjadi dimanapun adalah momen di mana Brock Lesnar menggeser ring gulat, menaikkan bagian sebelahnya, di ujung sebelahnya. Ini membuat Roman Reigns langsung berguling yang terjatuh. Terus dihitung beberapa kali, hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Itu 1, 2, 3, itu 1 sampai 10 oleh wasit ya. Dan ini jadi momen yang paling besar di sini. Sampai keluarlah teori di mana si Brock Lesnar sama Roman Reigns sudah sama-sama capek. Keluar teori. Tapi gagal dong, nggak ada apa-apanya dong. Memang sih ketika kita tahu si teori kalah dengan mudahnya oleh Bobby Lashley, kita nggak akan kepikiran dan mungkin agak jauh pikiran kita kalau teori akan dapat champion 2. Dia lawan Bobby Lashley aja kalah dengan gampangnya. Dan dalam cerita ini teori sendirian, dia nggak ada bala bantuan orang-orang besar ataupun bodyguard atau sebagainya, nggak ada yang bantuin si teori. Teori mau cash in itu digagalin Brock Lesnar. Dan dengan F5-nya gitulah. Ya udah, teori gagal cash in. Dan seperti yang saya harapkan dan saya inginkan nih guys ya, teori masih bisa memegang gimmick Money in the Bank-nya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Atau bahkan akan terjadi seperti Otis di mana kopernya akan dipindahkan kepada orang yang lebih mumpuni oleh Triple H karena your daddy is gone. Karena your daddy is not here anymore, teori. Ada beberapa momen German suplex juga yang kita saksikan di sini guys ya. Ada momen satu yang membuat saya agak awkward, di mana Brock Lesnar itu membawa Roman Reigns ke dalam sendok traktor. Terus dia mundurin traktornya, terus dia naikin. Jadi pas mundurin itu kan udah tinggi banget nih. Wah, saya kira dijatuhin dari sini nih. Dan ternyata dimajuin Brock Lesnar, agak diturunin terus dijatuhin. Jatuhnya di atas ring lagi, kan jaraknya kan kecil sekali, jaraknya kan pendek gitu. Jadi nggak ada impact yang besar dong. Wasit ngitung juga nggak masuk akal gitu kalau dia bakalan kalah di situ gitu. Ini jadi mengingatkan saya pada saat momennya Daniel Bryan melawan Kane pada saat Extreme Rules di tahun 2014. Itu awkward juga tuh, kok bisa menang gara-gara itu doang, jatuhin dari atas forklift gitu doang. Anyway, kita lanjut ke matchnya. Dan klimaksnya adalah di mana Roman Reigns berusaha keras membuat Brock Lesnar terjatuh dan terkapar dengan hitungan 10 pada saat di ending match. Dia pukul pakai
kursi kalau nggak salah. Terus dia pukul pakai championship-nya, terus championship satunya lagi. Brock Lesnar nggak kalah. Di hitungan 9 dia bangkit lagi. Sampai akhirnya ini tipikal ya menurut saya. Beberapa kali memang WWE lakukan ini, di mana pegulat yang mau di hitungan 10 itu harus dikuburin beberapa barang gitu dan dinaikin begitu. Ya ini dilakukan oleh Roman Reigns di sini. Ini membuat Brock Lesnar kelapar di bawah, Roman Reigns naik ke atas tumpukan tersebut. Ya udah, still the undisputed WWE Universal Champion. Roman Reigns menang lagi guys. Siap-siap ya bosan ya. Tapi saya melihat di episode SummerSlam ini, di pay-per-view SummerSlam ini ada titik terang. Titik terangnya adalah Drew McIntyre. WWE, ini pikiran saya aja guys ya. Bukan berarti ini akan terjadi apa gimana, atau saya tahu apa gimana. Ini pikiran saya aja nih. Saya kok berpendapat dan punya feeling kalau kayaknya Drew McIntyre deh yang akan mendapatkan championship-nya Roman Reigns pada saat Clash at the Castle. Menurut saya, itu adalah kandangnya Drew McIntyre. Kemenangannya Drew McIntyre pasti akan membuat match-nya atau show-nya jadi luar biasa meriah dan membuat penonton pulang dengan bahagia. Yang kedua, WWE sudah berusaha, kelihatan WWE berusaha untuk membuat Drew McIntyre the main eventer sekarang. Satu yang terlihat adalah dia ada promo di tengah-tengah event SummerSlam ini, dia ada promo untuk memantapkan dirinya sebagai contender, sebagai penantang champions di sini. Penantang champions untuk Clash at the Castle. Terus yang ketiga, siapa lagi? Iya nggak? Siapa lagi yang akan bisa mengalahkan Roman Reigns? Next in line itu siapa lagi? Cody Rhodes enggak dong. Randy Orton juga enggak dong. Ya Drew McIntyre lah. Dari 3 alasan itu yang membuat saya berpikir kayaknya ini momen Drew McIntyre, dan di Cardiff Clash at the Castle akan jadi momen luar biasa Drew McIntyre. Menurut saya kuncinya adalah episode SmackDown dan Raw menuju Clash at the Castle ini. Bagaimana bagaimana Triple H membooking star powernya Drew McIntyre. Bagaimana Drew McIntyre di build up menuju seorang main eventer yang bisa mengalahkan Roman Reigns di sini. Itu kuncinya menurut saya ya. Apakah WWE bisa melakukan itu guys? Belum tahu. Apakah Triple H bisa menjanjikan hal yang baru? Memberikan champion yang baru untuk kita semua? Triple H punya 1 bulan waktu untuk melakukannya. Dari semua pertandingan dan segmen yang terjadi di SummerSlam 2022, yang mana yang jadi favorit teman-teman semuanya? Silahkan komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa kalau berminat silahkan sawer ya. Kalau tidak apa-apa. Support terus dengan subscribe, di share, di like, di komen sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Biar channelnya jadi naik dan saya jadi lebih sering untuk update video setiap harinya. Kalau ada yang bertanya, kok Bang Gilang nggak upload video setiap hari? Ya lihat aja berapa view-nya, lihat aja berapa subscribernya. Subscribernya WTW sudah 2000-an ke atas ya. 2000 berapa gitu, belum sampai 100, 2100 belum. Ya udah gitu aja.